Saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang doa Yabes. Hari ini kita akan membaca kisah daripada Yabes dari 1 Tawarik ayat 4, 9 sampai 10. Mari saya bacakan ayatnya dengan lebih teliti atau lebih tepat. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga segala kesakitan tidak akan menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tulisan Yabes ini terletak pada bagian silsilah. Jadi kalau kita melihat konteks literaturnya yang merupakan bagian pertama dari Lexio, kita melihat bahwa terdapat sebuah jeda di dalam silsilah bangsa-bangsa Yahudi atau suku Yudea lebih tepatnya. Dan di sini merupakan satu bagian dari 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 9. Cerita tentang Yabes ini tiba-tiba muncul di sana. Dan ini menyatakan bahwa Tuhan itu menjawab sebuah doa, walaupun di tengah kondisi yang tiba-tiba. Jadi di sini ada sebuah jeda yang menceritakan tentang kisah Yabes itu. Nah, apa yang kita belajar dari kisah Yabes tersebut? Maka kita masuk kepada bagian daripada terminologi dan ayat-ayat kunci atau kata-kata kunci atau tema kuncinya. Yabes itu berasal dari kata Yebets yang bunyinya seperti sakit. Dia mengubah sebuah destiny dari suffering, dari penderitaan, menuju kepada blessing atau menuju kepada berkat. Sebetulnya Yabes itu adalah sebuah doa yang luar biasa dikarenakan doa Yabes ini mengandung 4 hal yang menarik. Yang pertama, dimulai dengan kata berkatilah aku. Ini artinya Yabes mencari perkenan daripada Tuhan. Yabes mencari satu hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dia. Yabes meletakkan hidup dia di bawah otoritas Allah. Jadi teman-teman, kalau mau diberkati oleh Tuhan, ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan memberkati kita itu adalah keinginan Tuhan. Tetapi kita tidak diberkati oleh karena hubungan kita dengan Tuhan rusak. Maka berdamailah dengan Dia, berdamailah dengan Kristus yang telah menebus kita, berdamailah dengan Allah yang adalah sumber dari berkat. Bless me atau berkati saya itu merupakan sebuah kehendak dari hati nurani kita yang paling dalam untuk supaya Tuhan berkenan kepada kita. Dan bagaimanakah Tuhan berkenan kepada kita? Apakah melalui perbuatan baik kita? Apakah melalui usaha kita, di mana kita melakukan perbuatan yang benar di hadapan Allah? Apakah melalui sikap hati kita? Tentu itu semua penting. Tetapi itu semua adalah hasil. Hasil dari apa? Ketahuilah bahwa Tuhan memberkati kita melalui anaknya yang telah mati bagi kita. Akuilah bahwa engkau dan saya memerlukan Tuhan Yesus, memerlukan Allah Tritunggal, memerlukan pekerjaan penebusan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa favor ataupun blessing dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan perkenan kepada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena pekerjaan Kristus yang telah mati bagi kita di kayu salib. Jadi kata bless me ini tidak boleh terlepas daripada keselamatan yang berasal dari Allah. Hal yang kedua yang Yabes doakan adalah enlarge my border atau perluaslah daerahku. Ini berarti juga memperluas
apa yang kita miliki, baik secara spiritual, bakat, minat, maupun kekuatan kita. Ini bukan hanya sekedar untuk meminta kita lebih kaya atau lebih sukses, enggak, sama sekali enggak. Apakah artinya kalau kita lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat, karir kita lebih maju, itu berarti enlarge my border? Iya, secara materi. Tapi itu hanya bagian kecil. Di sini Yabes berdoa tentang masalah spiritual, di mana dia minta agar Tuhan berkenan untuk memberikan dia tanggung jawab yang lebih, untuk memberikan kepada dia talenta yang lebih untuk berkarya bagi Allah, untuk memberikan kepada dia kekuatan ataupun kejelasan daripada logika atau kejelasan daripada pemikiran yang lebih, supaya dia bisa berkarya bagi Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan tolong enlarge my border, Tuhan tolong luaskan wilayahku, itu berarti kita juga berdoa untuk pertumbuhan secara kerohanian kita, secara karakter kita, secara kepandaian kita, secara hal-hal yang lain yang mungkin Tuhan mau perkembangkan, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi doa ini bukan doa yang gampang. Doa ini adalah doa yang lumayan menantang. Dan yang ketiga adalah your hand with me. Ini menyatakan bahwa kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong kerjakan pekerjaan yang aku kerjakan. Bekerjalah bersama-sama dengan aku, di depan memimpin, di tengah beserta, di belakang mendukung. Jadi ketika kita berdoa, tanganmu beserta dengan aku, itu kita menyerahkan kontrol di dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita meminta, Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami, tapi aku yang mengontrol segala sesuatunya, ya. Bukan. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa your hand with me, atau tanganmu beserta dengan aku, itu menyatakan bahwa Tuhan, aku pasrah kepada Engkau. Aku betul-betul ingin Engkau bekerja dan memimpin kehidupanku. Itu adalah suatu doa yang juga enggak mudah, karena ini adalah sebuah penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Lalu kemudian yang keempat adalah dia berdoa untuk keep from harm, atau jauhkanlah aku dari sakit atau dari yang jahat. Ini juga kita berdoa, kita mengingat akan doa Bapa kami. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau kita berdoa, kita juga harus berdoa, jauhkanlah kami dari si jahat. Ini berarti kita menyatakan bahwa Tuhan, tanpa Engkau, saya tidak kuat untuk menghadapi godaan. Tanpa Tuhan bekerja, saya tidak kuat untuk menghadapi apa yang harus saya hadapi di dalam kehidupan ini, tantangan. Hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan sehingga saya kuat menghadapi permasalahan di dalam kehidupan saya. Jadi doa yang kesannya itu berbunyi tentang doa yang berseru kepada Tuhan, yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini menyatakan bahwa kiranya Tuhan itu memberikan favor, memperluas daerahku. Ini menyatakan bahwa kiranya Tuhan memberikan kepadaku tanggung jawab yang lebih, talenta yang lebih, kekuatan yang lebih, kepandaian yang lebih untuk melayani Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, itu menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang bekerja, bukan aku, bukan kekuatan aku. Dan melindungi aku dari malapetaka atau dari yang jahat. Itu menyatakan bahwa Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi aku dari si jahat. Aku tidak sanggup mengatasi itu. Dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, itu adalah berdoa, Tuhan tolong supaya jangan sampai aku tidak bisa melakukan kehendak-Mu karena aku sakit. Ini mengandung sebuah signifikansi teologia, atau beberapa signifikansi teologia, di mana doa Yabes adalah doa yang powerful. Tuhan ingin mengubah kita dan memberkati kita. Tuhan ingin kita berani untuk meminta kepada Dia dengan petisi dan dengan hati yang tertuju kepada Dia. Tuhan ingin memberkati kita juga dengan berkat yang generasi lepas generasi. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa kesuksesan kita atau keberhasilan kita bukan karena kekuatan kita,
tetapi karena Tuhan sendiri yang memberikan kesuksesan kepada kita. Jadi, apa unsur-unsur praktis yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, doa Yabes itu mengingatkan kita untuk terus berdoa walaupun di tengah situasi apapun. Baik itu situasi yang senang maupun situasi yang susah, situasi yang mudah maupun situasi yang sulit. Di dalam masyarakat di Indonesia ini kita dihadapkan kepada negara yang sedang mengalami banyak sekali permasalahan dan problematika. Kita dihadapi oleh rakyat yang sekarang sedang bergejolak dan meminta banyak permintaan kepada pemerintah, yang sebetulnya permintaannya cukup logis dan juga cukup baik. Kita sedang menghadapi juga pemerintah yang reaktif, yang kurang dewasa di dalam menghadapi permintaan daripada masyarakat. Mungkin kehidupan kita di Indonesia bukanlah merupakan kehidupan yang ideal, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengambil kontrol atau memimpin jalannya sejarah ini. Maka di dalam kondisi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, baik itu permasalahan mungkin keuangan, mungkin permasalahan kesehatan, mungkin permasalahan penolakan di dalam pekerjaan kita, mungkin permasalahan struggle untuk mencari pekerjaan. Ingatlah bahwa kita diundang untuk berdoa kepada Tuhan. Setia berdoa kepada Dia. Doa Yabes itu menyatakan bahwa doa boleh menjadi sebuah petisi yang bersifat holistik atau menyeluruh, yang mencakup segi-segi spiritual maupun material. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, tidak lepas bahwa kita masih memerlukan makanan, kita masih memerlukan tempat tinggal, kita masih memerlukan pendidikan yang layak, kita masih memerlukan kesehatan yang baik dan layanan kesehatan yang baik. Yang puji Tuhan sebetulnya semua itu tersedia di Indonesia dengan cukup mudah dijangkau ya. Kita bersyukur pemerintah mengerjakan banyak hal yang baik juga sebetulnya. Jadi mari Bapak dan Ibu melihat apakah Anda berdoa dan memiliki doa yang holistik, yang mencakup spiritual dan juga material, dan juga bagian dari sisi kehidupan yang lain. Misalnya bagian kehendak atau kerinduan Anda dan saya untuk memuliakan Tuhan. Atau doa kita egois yang hanya mengatakan, Tuhan berkati aku, luaskan wilayahku, buat aku sukses senantiasa. Lah kalau sudah sukses, untuk apa? Buat apa kita berhasil di dalam kehidupan kita kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan? Kalau hidup kita tidak dipakai oleh Dia untuk memuliakannya. Nah, doa Yabes itu menarik dikarenakan doa Yabes itu adalah doa yang bersifat menyeluruh. Maka engkau dan saya boleh mengatakan bahwa Tuhan itu peduli kepada setiap kebutuhan kita, baik kebutuhan fisik kita, intelektual kita, emosional kita, fisikal kita, maupun kebutuhan sosial, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan spiritual kita. Tuhan sangat peduli. Maka berdoalah dengan spesifik, berdoalah dengan holistik, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jadi doa Yabes ini membawa kita kepada sebuah tantangan, di mana kita ditantang untuk boleh jujur di hadapan Tuhan, membawa segala sesuatu di dalam kehidupan kita, baik kesenangan kita maupun sakit kita. Kita diingatkan untuk kita menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan dengan doa yang memiliki iman kepada Dia, iman kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang terakhir adalah kita juga ditantang untuk melihat kesakitan bukan sebagai jalan terakhir. Saya teringat ketika menghadapi seseorang yang menghadapi terminal illness atau
kesakitan yang luar biasa di akhir hidup dia. Yang menarik dari kehidupan dia adalah dia menyatakan bahwa ini bukan akhir dari segala sesuatu. Ketika saya mati nanti, saya akan bertemu dengan pencipta saya, dengan Tuhan Yesus. Saya akan melihat dia muka dengan muka, dan saya menantikan masa itu. Saya tahu kesakitan saya hanya sementara, dan beliau meninggal dengan tenang dan damai. Saya bersyukur kalau ada orang yang melihat dan boleh melihat kesakitan bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan proses di dalam pendewasaan kita untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini adalah di dalam New Testament atau Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, Yesus mengajar kita untuk berdoa. Dan Yesus juga adalah yang menanggung kesakitan dan dosa kita, serta melaluinya seluruh berkat spiritual, berkat jasmani, berkat intelektual, berkat fisikal, berkat keuangan, berkat keluarga, itu boleh diberikan kepada kita. Kita masuk kepada kesimpulan bahwa naratif dari Yabes itu merupakan satu jeda di dalam sebuah cerita silsilah yang panjang di dalam 1 Tawarik 1 sampai 9, pasal yang pertama sampai 9. Di sini diselipkan sebuah doa di mana di sini menyatakan bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan kesakitan menjadi sukacita. Berdoalah kepada Tuhan. Ingatlah dan percayalah kepada Dia. Doa menawarkan harapan, doa menawarkan hope, dan doa yang bersungguh-sungguh bisa jadi merupakan jalan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita, yang nantinya menunjuk kepada doa kita menunjuk kepada Kristus. Maka kita boleh berdoa di dalam dan demi nama Yesus, supaya kita bisa menikmati karya keselamatan Tuhan dan menukarkan kesedihan kita dengan sukacita dan dengan berkat melalui pekerjaan dan kematian dan kebangkitannya serta pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh mempelajari tentang doa Yabes. Tuhan, kami teringat akan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk ada contoh doa yang luar biasa. Kiranya Tuhan memperluas wilayah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari rasa sakit. Dan juga kiranya Tuhan melindungi kami dari si jahat. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, dan berkati hati kami sehingga keinginan kami seturut dan harmoni dengan keinginan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.